Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak ibu semua. Selamat Siang, siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa sehat Alhamdulillah semua? sehat. Bu, sehat. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Masih Sehat. semangat untuk melanjutkan pelajarannya hari ini? Masih Bu. Semangat. Bu. Nah, kalau masih semangat, apalagi sini sekarang sudah siang ya, nah, ada nanti yang mengantuk. Nah, berarti semangatnya masih ada, belum hilang kan? Belum Bu. Belum. Oke, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita minta kepada ketua untuk memimpin, menyiapkan anggota dan berdoa sebelum belajar. Kepada Adi untuk dipersilahkan. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Amin. Alhamdulillah. Seperti biasa, kita di SMP 4 Bukit Sundi mengadakan tadarus atau mengaji terlebih dahulu. Jadi program kita hari ini mengaji dengan membacakan salah satu ayat pendek yang nanti akan kita ikuti bersama, yang dipimpin, sekarang mimpinnya coba Yoniza, pimpin teman-temannya mengaji. Oke, siap Bu. Oh, baik teman-teman, kita membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama ya. Dua, tiga. Ya. A'udzu billahi Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu ahad. Sadaqallahul azim. Iya, terima kasih. Tuh yang di belakang kok nggak ikut mengaji tadi? Masih mengantuk? Ada, ya nggak nampak. Leno, Bu. Dia coklat teman tadi tuh, Bu. Ada Bu. Kekenyangan Bu. Nah, Ngantuk. banyak mana makan tadi yuk. Ya Bu. Nah, oke, sebelum lanjut ke Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Romi. Yenmiwati Bu. Yenmiwati. Hilmi, Alfa dia. Alfa sakit? Alfa Sakit, apa Bu. sakit? Sakit. Sakit. Romi, Tidak ada kabar Bu. Joni dah ke rumah na Bu, nak ada cari ada Bu. Katanya sakit tadi kata kakaknya, Bu. Sakit Nah, apa Dia main ya, Mak tadi, Bu. Iya. berarti dia sekarang Ibu anggap Alfa saja, kabarnya itu tidak pasti. Nah, Iya, Bu. Ibu biarkanlah mereka yang libur itu, kalau yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang Alfa atau tidak ada kabarnya, berarti mudah-mudahan besok dia bisa datang ke sekolah. Iya, Bu. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu. Nah, jadi kita sudah tahu bahwasanya umat Islam itu harus memiliki ilmu. Itu minggu kemarin sudah kita selesaikan. Sekarang sebagai umat Islam, kita juga harus mengetahui tentang malaikat. Karena materi kita sekarang adalah bercerita tentang malaikat. Sebelum kita masuk kepada malaikat, sekarang Ibu ingin bertanya sedikit dulu tentang malaikat itu. Apakah anaknya Ibu itu yakin dengan adanya malaikat? Yakin Bu. Yakin? Iya, yakin ada malaikat. Kemudian, contoh, apakah pagi tadi anak Ibu itu sudah melaksanakan sholat subuh atau belum? Sudah Bu. Sudah? Bu. Nah, iya. Wah, kesiangan, Bu. Yang dilakukan, Ardi tidak sholat subuh tadi, berarti Ardi tidak yakin dengan adanya malaikat. Coba Boleh Eliza. sholat, Bu, pas setengah 7. Yoni sholat, Bu.
Lain sholat Yoni tadi. Ayo Bu, Baik, sangat mantap. ibu jago di Bu. Aku sholat Yoni. Kenapa Yoni sholat? Apa yang mendorong Yoni untuk sholat? Takut kena Karena orang. kita diciptakan untuk beribadah gitu Bu. Bu, Takut takut sama kena malaikat, berang Bu. dari ibu wa, Bu. Tuh. Kalau Yoni karena beribadah, kalau si Pipit karena takut kena berang. Disiram ada Berarti, ayah wa, Bu, kalau nak jago, Bu. oke. Tapi ada nggak alasan lain? Coba Rita, ada nggak alasan lain yang mendorong kita untuk sholat subuh? Takut dosa, Bu. Berdosa. Dosa itu adalah suatu perbuatan yang salah yang dicatat terus. Siapa yang mencatat dosa kita, kesalahan kita? Malaikat, Bu. Malaikat atid, Bu. Malaikat. Jadi itulah mungkin yang mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhkan kita untuk berbuat yang salah. Anak-anak sekalian, judul pelajaran kita adalah tentang iman ke malaikat. Kemudian kita lihat apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita ini. Yang pertama, tujuan dari pelajaran kita hari ini adalah meminta atau menuntut peserta didik, kamu semua, anak-anak ibu semua, untuk bisa nanti menjelaskan bagaimana pengertian dari iman kepada malaikat. Nah, nanti setelah belajar ini, anak-anak ibu juga bisa apa itu pengertian iman kepada malaikat, bagaimana beriman, nah itu nanti. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama dan menjelaskannya. Nah, siapa nama malaikat yang mengasihi rezeki kita? Siapa malaikat yang mencatat amal kita? Nah, itu nanti yang akan dituntut dalam pembelajaran kita hari ini. Paham anak-anak ibu semua? Paham, Bu. Oke, iya. Dalam pembelajaran iman kepada malaikat, karena kita berada di dalam kurikulum Merdeka seperti biasanya, di sini kita ada profil Pancasila yang akan kita coba hubungkan dengan iman kepada malaikat. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu yang pertama. Kemudian mandiri. Jadi anak-anak ibu harus mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, itu dari profil Pancasila yang kita kaitkan, yang kita hubungkan dengan iman atau materi iman kepada malaikat. Mungkin nanti dalam pembelajaran ini ibu akan membagi anak-anak ibu dalam bentuk kelompok. Minggu kemarin kita sudah berkelompok. Mungkin kelompok itu tidak akan ibu ulang lagi. Nah, tidak akan ibu ulang, kita pakai saja kelompok yang kemarin. Nah, kayaknya itu cocok itu, karena kalau itu sudah ibu bagi berdasarkan hasil dari analisis awal yang sudah kita lakukan pada awal pembelajaran kemarin. Apa yang menjadi tugas masing-masing kelompok? Kelompok 1 masih ada Rita di situ dan kawan-kawannya masih cukup? Ada, Bu. Masih, Bu. Nah, kelompok 3 masih ada Nancy dan kawan-kawannya? Ada, Bu. Nancy hadir, Bu. Dengan kawan-kawan. Ya, Elmawati 1 kurang Hadir, ya, Bu. Romi enggak masuk ya? Hadir. Romi Kawan sakit, Romi Bu. tidak ada. Ya, Bu, sakit ya, Ya, Bu. berarti ya, kelompok Elmawati berarti anggotanya kurang. Tapi enggak Ya, jadi kurang, masalah. Bu. Nah, apa yang menjadi pokok cerita nanti yang akan kalian diskusikan? Yang pertama yang akan kalian cari nanti di buku paket. Nah, kalian lihat buku paket kalian masing-masing kelompok. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang malaikat? Nah, jadi carikan di situ. Apa yang kita ketahui tentang malaikat? Apa ini malaikat? Apa? Itu yang kalian diskusikan, nanti kalian tampilkan. Kemudian mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Nah, carikan, diskusikan. Apa alasannya kira-kira? Yang ketiga, menjelaskan nama malaikat dan tugasnya. Jadi nanti kelompok bisa tampil ke depan menjelaskan. Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Bagaimana dia menyampaikan wahyu ke siapa? Bagaimana? Itu penjelasan namanya nanti. Nah, sebelum kita lanjut berdiskusi, ini sedikit ada pengertian. Nah, nanti bisa juga kamu cari di buku paket. Nah,
Pengertian iman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman dalam agama Islam yang berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah yang telah menciptakan makhluk gaib yang disebut dengan malaikat. Nah, mungkin itu bisa nanti anak-anak ibu jadikan acuan untuk menjawab pertanyaan di diskusi nanti, mencarikannya tentang mengapa kita harus beriman. Nah, itu kira-kira. Tapi kembangkan lagi ya, jangan yang punya ibu juga kamu tulis. Nah, Ya, kamu Bu. buat lagi yang lebih agak Cari Ici, Bu. ya. Ya, Bu. Nah, malaikat memiliki tugas khusus. Nah, kemudian nama-nama malaikat. Nah, nih, Ibu menulis, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, mungkin anak-anak Ibu sudah tahu itu ke-10 malaikatnya. Cuma nanti dipertajam saja penjelasannya lagi mengenai nama malaikat dan tugas-tugasnya itu. Mungkin itu penjelasan Ibu. Dan sekarang Ibu kasih anak-anak Ibu waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi. Nanti setelah itu masing-masing kelompok mengutus atau memilih siapa yang akan menampilkan ke depan hasil diskusinya, dan kelompok yang lain siap-siap untuk menanggapi hasil diskusi tersebut. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sekarang kita berdiskusi. Nah, silakan dicarikan jawaban-jawaban, pendapat-pendapat yang akan kamu tampilkan nantinya. Nah, silakan berdiskusi. Sudah selesai, Bu. Udah? Sudah, Bu. Nah, Bu. Nah, kemana lagi? Nancy kemana kok keluar-keluar? Keluar sebentar minta izin, Mau Bu. Ayolah, cepat. Presentasi lagi, Bu. Nah, Ya, Bu ya. ya, iya. Oke. Mau Ibu urutkan atau siapa yang Kami siap duluan, dulu Bu. tampil Kelompok ke 1, depan? Bu. Nah, ya kelompok 1 maju. Nah, yang lain siap-siap untuk memberikan tanggapan kepada kelompoknya. Ya, kelompok Baik, 1 Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang diketahui tentang malaikat? Hasil diskusi kami, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran disebutkan wa malaikatihi. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat merupakan adanya malaikat menunjukkan bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana malaikat adalah CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya malaikat, kita senantiasa merasa diawasi dalam setiap gerak-gerik kita, sehingga kita takut untuk berbuat dosa. Mungkin itu presentasi dari kami, Bu. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka sesi tanya-jawab. Ya. Silakan kelompok yang lain menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok Rahayadi. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana? Silakan Rahayadi ditanggapi. Itu pertanyaan dari Emma itu. Ya, silakan Emma. Ngantuk dia, Bu. Sudah katakan tu, Bu. Dia aja lalu saja, Mak, Bu. Kalau enggak ikut diskusi berarti nilai kerjasamanya Ibu kurangi. Kalau enggak ikut penampilan Bu. Sekarang kita kan berdiskusi, berarti Ibu akan lihat keaktifan kalian untuk berdiskusi. Siapa Ya, Bu. bisa? Mana Bu? Iya, jangan Emma coba cari. Oke, terima kasih. Ya, Emma dia tidur. Ya tidur, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Ya,
kita lanjut mungkin dengan berdiskusi tadi. Kita sudah dapat menggali banyak hal, kita dapat mengetahui hal-hal yang baru. Nah, sehingga kita semakin yakin dengan adanya malaikat yang selalu mengawasi kita. Nah, masih ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri pembelajaran? Awak, Bu. Awak bertanya, Bu. Silakan, Emma. Bu, tadi kan kampung ada, Bu. Itu malaikat ayah mengatur, Bu. Ya, Siapa? Ayo, kelompok siapa yang bisa menjawab? Nah, kelompok siapa yang bisa menjawab? Kok mengantuk Tadi ada ada gempa katanya. Berarti siapa yang kalau mencabut nyawa ada, Bu. siapa? Kok mengantuk Kalau ada, kamu? Kok mencabut nyawa ada, Bu. Galak ngomong dulu. Iya. Tadi gempa tadi sih. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Nah, Yang mencabut siapa nyawa. malaikat apa Yang kira-kira? mencabut nyawa aja enggak, Bu? Israel. Dia yang bekerja. Oke, siapa? Ardi bisa menjawabnya, Ardi? Siapa kira-kira yang sudah bekerja itu, Ardi, kalau gempa itu terjadi? Siapa ya, Bu? Malaikat. Kok kampung tuh tercabut nyawa orang, enggak, Bu? Kok cabut nyawa orang nanti malaikat Israel, nah, Bu? Mantap. Iya betul, Bu. Jadi kampung tuh kadang banyak orang mati dia, nah, Bu. Iya, Pak. Ardi itu dia mantap. Pun mungkin tadi orang lain tidak menjelaskan. Tapi dia bisa menangkap, oh kalau mati. Berarti itu sudah terlambat. Aja. Ini masing-masing. Oke, Mana Ibu semua, dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, kita sudah tahu. Sekarang coba kita ambil kesimpulan mengenai iman kepada malaikat yang sudah kita diskusikan secara bersama-sama. Siapa yang bisa mengambil kesimpulannya? Coba lagi maju. Nah, Yuniza bisa mengambil kesimpulan. Bisa, Bu. Nah, coba Yuniza, apa kira-kira kesimpulan yang bisa Yuniza ambil dari hasil pembelajaran kita hari ini? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Kita sebagai orang yang beriman harus yakin dan percaya bahwasanya malaikat itu ada, gitu, Bu. Terima kasih. Itu sebabnya, Bu. Ya, oke. Kalau lah dapet segitu berarti lah mantap. Nah, Wak lah tahu. Berarti malaikat itu memang ada. Memang ada dan akan selalu melihat dan mengawasi manusia. Karena itulah tugas yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian bagaimanakah menurut anak-anak Ibu dengan metode kita sekarang ini, apakah menyenangkan? Bagaimana perasaanmu hari ini? Tenang, Bu. Sangat menyenangkan. Senang sekali. Ya bisa pakai Senang sekali. Bisa paham dengan diskusi ini kita tentang malaikatnya? Paham, Sudah, Bu. Bu. Paham, Bu. Berarti metode diskusi adalah metode yang bisa mengembangkan pikiran kita. Makanya kalian tidak bosan. Kalian akan merasa senang dengan pembelajarannya. Untuk minggu depan anak-anak Ibu, kita akan melanjutkan iman kepada malaikat, yaitu dengan infografis tentang malaikat. Jadi mungkin minggu depan kita akan bersifatnya praktek. Kalian akan menghasilkan sebuah karya tentang infografis malaikat. Jadi siap-siap bawa besok gunting, spidol, kertas karton. Nah, nanti minggu depan kalian akan bekerja dan akan tampil juga di depan, hasil karya juga akan ditampilkan. Ya, Bu. Saya mungkin itu saja anak-anak Ibu, karena jam kita sudah habis. Nah, kita jumpa minggu depan.
Dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.